Yang mahal paling investasi mesin. Ya, investasi untuk, mesin. Mengadon. Selebihnya modal nekat. Modalnya. Ya. Open the case, insyaallah madece sapo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Kembali bersama saya Farid Milenial di channel kami. Saat ini kita kedatangan tamu, Bapak Imam Zulkifli. Alhamdulillah hari ini beliau datang dari jauh. Jauh sekali. Sekitar ya 1 kilometer kilo. lah. Jauh sekali ya. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi ada hal ini yang bisa dicerita. Sepanjang lockdown hidup, pribadi kita ini ya. Kan Ya. kita belum di lockdown Stasya, jadi Ya. kita pribadi saja mengurung diri di rumah. Cuma di smackdown saja. Ya, smackdown. Efeknya ya dompet menipis, rambut memanjang. Ya, karena belum pernah di tukang salon. Ya, tukang salon. Takut pergi tukang cukur tertahan ya. semuanya. Iya, betul. Kecuali cukur rambut pakai cukur ini pemotong rumput. Jangan. Mungkin bahaya juga ya. Jadi hari ini kita akan melakukan podcast. Jadi beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada saudara kita Muhammad Imam Zulkifli Ali. Zulkifli ya? Zulkifli saja. Zulkifli. Jadi kita akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang produk yang dia buat. Ini produk rumahan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Jadi seorang pemuda yang berani membuat sebuah produk yang kemasannya sangat wow, luar biasa. Ternyata Marus bisa tonji nih. Luar biasa. Marus bisa tonji ya. Jadi selama ini kan kita mengarah ke kota besar, Makassar. Jadi kita tidak paham ini orang-orang Marus ternyata punya donaters kanuragan yang sangat luar biasa ini ya. Jadi awal mulanya kenapa sehingga ada ide muncul seperti ini? Pertama harus membuat klarifikasi Ya. bahwa ini ownernya bukan saya, istri iya. saya. Oh, istri. Saya staf marketing di sini. Ya, staff marketing ya. Staf marketing. Dan Terbalik ya. Tugas saya adalah mempromosikan dan menjual. Oh iya. Nah, jadi saya digaji juga di sini, Ustaz. Oh, harus itu manajemensial. Termasuk di sini nih saya mewakili sebenarnya beliau. Jadi donatur ini alhamdulillah sudah 2 tahun, 26 Maret lalu kami yang kedua. Oh ya, Ini berarti sudah ulang tahun kemarin. Sudah ulang tahun yang sangat sunyi karena kita sedang karantina lokal ya. Sedang pandemi terjadi. Sedang pandemi, akhirnya. kita ulang tahun tanpa lilin, tanpa kue, dan tapi ada ucapan dan doa. Ya, terus. Bagus sekali. Awalnya ini Donatur modal nekat, modalnya uang sedikit dan semangat yang banyak. Ada kemauan. Kemauan. Memang yang paling diperlukan adalah semangat ya. Semangat. Dan selalu optimis gitu. Saya tidak, ownernya yang sangat optimis ini. Ya. Bahkan di awal itu saya sempat ragu apa ini ya. Bikin donat, padahal kan di Makassar di mall ada merek-merek besar raksasa yang banyak. Mereka seperti sulit dilawan ya. Betul, tapi ternyata berkat izin Allah juga, berkat barangkali karena kita menjaga rasanya sehingga alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan seperti itu. Betul. Jadi memang awalnya adalah kemauan. Kemauan. Modal duit itu sedikit sekali. Oh, sedikit ya. Bahkan ya ada sekitar berapaan? Kalau mau disebut tidak sampai 15 jutaan. 15 itu jutaan. karena yang mahal paling investasi mesin. Ya, investasi untuk, mesin. Mengadon, selebihnya modal nekat. Modalnya. Ya. Betul-betul terjun bebas ya. Betul-betul modal nekat. Tapi sudah ada pengalaman dalam hal seperti ini? Ini yang pertama. Ya. Ini seperti hal-hal pertama lainnya. Ini termasuk menegangkan juga karena baru dipelajari ya tuh. Dipelajari, saya seorang wartawan, istri saya alumni sekolah keperawatan. Benar-benar sangat jauh dari kue. Betul, salah jurusan Salah kayaknya. jurusan ya, sehingga istri saya bahkan sempat tidak tidur selama 1 minggu, kurang tidur karena memikirkan ini. Enak jika ini. Kurang percaya diri tentang kurang rasa. percaya diri. Tapi saya bilang bismillah saja. Toh modalnya juga tidak banyak, kalaupun kita rugi kita tiarap sedikit baru kita bangkit lagi. Seperti itu. Berakit-rakit ke hulu ya. Seperti itu di awal. Donatur ini alhamdulillah sekarang ya masih bertahan lah. Ya tentunya.
Setiap usaha memang seperti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Karena proses tidak pernah akan berkhianat pada hasilnya ya. Apa yang berproses pasti hasilnya juga seperti itu. Tidak mungkin kita tanam jagung yang tumbuh padi. Seperti itu kan lucu itu kalau tumbuh padi ketika kita tanam beras. Atau kacang. Enggak lucu memang kalau beras ditanam karena memang yang tumbuh adalah padi. Yang salah itu kalau kita tanam kacang yang tumbuh jagung. Berarti jagungnya orang diambil itu mungkin salah pasang itu kayaknya. Jadi mungkin dari modal yang kecil ini yang diharap bahwasanya akan berkembang seperti demikian saat ini. Ya, apa harapan Anda ketika sudah merasakan hal seperti ini? Ini usaha keluarga. Ya. Kami cukup menggantungkan kebutuhan sehari-hari di merek ini. Tetapi alhamdulillah rupanya bisa menarik tenaga kerja juga. Itu yang semakin kami syukuri. Jadi belakangan kepada ownernya yang selalu di dekat saya bilang kita kembangkan ini insyaallah. Karena manfaatnya ada ternyata untuk Maros, untuk minimal untuk sekitaran rumah. Orang Maros secara kabupaten punya donat yang lezat. Lezat. Tetangga-tetangga kita punya tempat mencari rezeki seperti itu. Betul. Sekarang sudah punya sampai 5 tenaga kerja. Artinya terbuka lowongan kerja. Terbuka. Masih terima pekerjaan? Masih ada. Kebetulan saya masih kurang kerjaan. Kurang kerjakan orang ini kayaknya. Kurang kerjain orang kayaknya saya ini. Jadi memang sangat luar biasa. Ini betul-betul harus diapresiasi yang sangat tinggi. Andai kan pemuda-pemuda di Maros ini berpikir seperti ini, kemungkinan Maros ini akan besar. Maros tidak akan lagi mengandalkan dari segi bandaranya yang saling merampas satu sama lain. Artinya antara Makassar dengan Maros yang kita kenal, antara lahan parkir mobil dengan lahan parkir pesawat. Kalau saya lebih enak jadi tukang parkir pesawat. Tapi larinya ke Makassar, parkir pesawatnya, parkir mobil lari ke Maros. Parkir mobilnya lari ke Maros itu. Jadi terus kita cuma mengandalkan Bantimurung, kupu-kupunya juga sudah habis. Terus monyetnya juga sudah berada di tengah-tengah. Tidak ada lagi yang mau ke pinggiran. Sempat ada cerita kan tentang monyet yang ada di Maros ini. Apa itu, Ustaz? Kemarin kan dikasih pisang diambil, dikasih jalang kote diambil. Selanjutnya dia buru itu mobil. Ternyata dia minta apanya? Lomboknya kurang. Ternyata lomboknya yang kurang. Kalau donat mungkin donat itu guys makan insyaallah. Habis kayak. Saya belum tes ini, mudah-mudahan saya kasih. Belum tes ya. Nanti kalau kita menuju ke Bone kan pasti ada itu. Kita akan lihat. Jadi memang awal mulanya ini adalah kenekatan, keberanian, dan memang ada optimisme yang sangat tinggi. Luar biasa. Memang itu yang sangat diperlukan. Selanjutnya jangkauan luasnya ini saat ini. Donater sementara di Maros. Walaupun sekali kita melayani permintaan dari Makassar. Dan sekarang itu sudah banyak permintaan untuk waralaba. Waralaba ya. Franchise ya. Ini yang agak berat karena ownernya Donater belum punya basic bisnis. Suaminya juga seperti itu. Kami sedang rancang bagaimana skemanya. Mudah-mudahan insyaallah dalam waktu yang tidak begitu lama Donater bisa ke kota-kota lain. Sudah ada permintaan Ustaz dari Makassar, dari Pangkep, dari Kendari, bahkan dari Jayapura kemarin ada, dari Palu. Dan itu menggiurkan tetapi mencemaskan buat kami karena kami belum tahu polanya nanti. Belum siap. Belum siap. Awalnya ini benar-benar untuk usaha rumahan. Tidak sangka juga dalam usia 2 tahun bisa dilirik seperti itu. Memang kalau ahlinya di media yang kerjakan pasti debur Indonesia. Itu memang andalan saya itu kalimat-kalimat debur Indonesia. Jadi tentang rasa. Saya juga pernah merasakan ini. Waktu saya makan 1 kali gigit itu 1000 rasa. Iya. Makanya saya mau coba nanti. Tapi jangan dulu karena masih lama berputar waktu ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Adakah planning yang kita siapkan untuk membuat cabang-cabang di tempat lainnya? Bentuk franchise kah? Rasanya akan mengarah ke situ. Ini donat sayang sekali kalau cuma sekitaran Maros yang rasakan. Betul. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding merek-merek kenamaan, ini harusnya bisa melebar. Cabang kita sudah coba buka cabang di Grand Mall, alhamdulillah berjalan cukup baik. Kemudian franchise itu yang nantinya akan kami coba. Sepertinya cukup menarik dan menantang, walaupun sekali lagi itu mencemaskan buat kami. Tapi tidak apa-apa lah. Betul. Seperti awal dibuka modalnya sedikit duit, yang banyak itu nekatnya.
Harus nekat banyak. Yang penting jangan naked. Kalau naked yang banyak itu yang bahaya itu. Memang percaya diri harus ada. Ya. Seperti itu mungkinnya. Rasanya seperti itu. Ya. Lagi saya mau memberikan tips berbisnis juga belum layak rasanya. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sangat pemula, sangat awam di sini. Tetapi percaya diri di mana-mana ternyata dibutuhkan. Dalam bisnis juga seperti itu. Tetapi percaya dirinya jangan sekedar percaya diri saja. Ya. Harus ada dasar. Kenapa Donat R percaya diri? Karena merasa punya kualitas. Iya, kualitas. Jadi percaya dirinya muncul karena ada isi. Ada isi, betul. Tidak sekedar bikin, tidak sekedar ngaduk, tidak sekedar mengolesi coklat seperti itu. Iya, karena memang pernah melakukan sekali ya, membuat sekali atau bagaimana? Apanya itu? Masalah donat ini. Belum pernah sama sekali. Belum pernah, ya. Istri saya, ya ini yang menarik juga. Istri saya ini satu-satunya kue yang bisa dia bikin adalah donat. Donat aja. Kue yang lain? Kue yang lain bisa tapi tidak spesialis. Ya, donat spesialis. ini belajar khusus. Jadi memang kemauan. Ada kemauan mau bikin usaha. Entah inspirasi itu datang dari mana, tiba-tiba donat. Donat. Ya. Di Maros belum ada donat, yang banyak roti dan jalan kote. Kita buat donat, belajarlah dia. Oh ya, Belajarlah ini dia. makanya pertanyaan yang paling mendasar saya harusnya tadi adalah kenapa harus donat? Karena kalau kue bolu sudah banyak, Stas. Roti Maros apalagi, jalan kote apalagi, sepertinya bukan juga dari mimpi, tapi kita melihat pasar ya. Mungkin karena sering ada di HP kita, di Instagram kita muncul iklan-iklan donat, terpikir bagaimana kalau ini ada di Maros. Ya betul. Akhirnya saya bilang, bisa enggak bikin? Ternyata jawabannya tidak. Ya. Maka mulailah ownernya ini, istri saya belajar sehari. Ya. Sehari memang tidak salah pilih guru juga. Ya. Belajar sehari dan bukan otodidak atau langsung dari belajar. Face to face ya. Belajar sehari, kemudian prakteknya yang lama. Sekitar 2 pekan, jadi 2 pekan itu saya makan donat terus. saya pernah makan nasi. Saya mencoba terus ya. Saya mencoba terus, akhirnya mantap. Ternyata Dewan Juri. Ya, sekitar awal-awal Maret 2018 saya mencoba donat terus. 26 Maret Bismillah. Bismillah ya. Ya, betul. Memang harus ada kekuatan dari dalam, semangat dari dalam untuk melakukan hal seperti ini. Dan memang ya hampir semua usaha-usaha dari kuliner yang ada di Maros ini saya lihat memang yang paling banyak orang ikut itu aja terus pokoknya. Kalau sudah di sampingnya jual itu begitu semua dijual. Nah, kayak penjual gogos begitu semua dijual, penjual kacang begitu semua dijual, penjual roti begitu saja semua dijual. Makanya itu hampir semua kue bolu roti saya hafal dosnya itu. Gitu Kalau dia coklat hijau berarti Amanda Brownies daun pandang. Kalau dia warna biru kuning berarti Donat R ya. Makanya hampir saya hafal semua. Karena setiap saya ceramah takziah itu atau ceramah apapun itu tazkiratul maut atau tauziah atau pengajian-pengajian di masjid atau di rumah-rumah biasanya sebelum adanya lockdown seperti ini. Itu biasa saya lihat orang bawa bungkusan kantongan plastiknya kelihatan. Warna merah kuning berarti Adijaya. Kalau terbalik kuning berat berarti Asuhan Haji Dharma. Putri. Iya Putri Bakeri. Sangat jelas sekali itu. Makanya saya hafal semua nama-nama roti ini. Dari dosnya saja. Kalau dia dos-dos kecil, kotak-kotak kecil warna putih, bintik-bintik merah atau bintik biru atau bintik hijau berarti 21. Ya. Apa itu? 2 kuenya 1 kuahnya. Buatan rumah ya? Iya. Buatan sendiri diiris-iris kecil dipotong ya. Jadi selanjutnya dari rasa ini memang wow luar biasa. Ada beberapa narasumber yang saya sampaikan tentang Donat R ini dan dia mengakunya bahwasanya saya baru dengar itu. Ya, apakah dia mungkin malas buka yang namanya aplikasi atau bagaimana? Mungkin karena itu kesalahan kami karena belum banyak cabang di mana-mana. Kami punya di Maros Kota dan di Batanghase kan, cuma 2. Maros ini kan luas. Ya. Tapi ke depan insya Allah kalau sudah sistem waralaba itu franchise, insya Allah seluruh pelosok Maros bisa merasakannya. Iya betul. Jadi planning yang disiapkan untuk membuat Donat R ini lebih debur Indonesia. Saya sebagai staf marketing
dari istri saya yang owner. Iya. Akan kita punya planning buka toko dulu sebenarnya. Buka toko. Karena sekarang masih gerai-gerai, nebeng-nebeng di supermarket, minimarket. Ya. Kita punya planning punya toko sendiri. Ya, toko sendiri. Dari situ mungkin kita akan mencoba untuk melebarkan sayap. Ya. Makassar lah paling dekat. Atau Pangkep karena permintaan dari Pangkep juga sudah lumayan kuat. Banyak. Waralaba. Tapi nanti itulah dia. Kami lagi rancang skemanya. Jadi sasarannya untuk siapa? Anak muda, orang tua, atau anak kecil bagaimana? Franchise-nya? Ya. Sasaran rasanya. untuk pasarnya. Semua kalangan sepertinya. Semua kalangan. Iya, Ya. Tapi yang paling banyak daripada sekarang. Kalau sekarang ibu-ibu ya, ibu-ibu. Kalau saya ya, kalau saya lihat di riwayat pemesanan itu rata-rata ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ya. Karena tapi dia tuh yang belikan suaminya, suami belikan anaknya. Betul karena makanya mungkin mereka masuk kategori pelanggan paling loyal. Iya, loyal betul. Mak-mak itu. Mak, the power of mak ya. Pokoknya bisa kiri belok kanan, tidak ada halangan, langsung saja. Dia yang paling kuasa dengan segala ucapannya. Ya. Terbaik memang mak. Jangan diganggu. Ya. Selanjutnya tentang rasa ini, ada berapa varian rasa yang disiapkan di? Saya bahkan tidak hafal karena sudah cukup banyak ya. Ya. Yang saya hafal paling yang favorit seperti keju, coklat, almond, green tea, black currant, ada, mangga, jeruk, strawberry dan lain-lain. Keju juga ada ya? Keju coklat, kacang. Salah satu yang favorit itu keju. Kacang coklat ya. Kacang coklat. Termasuk yang favorit. Berarti sudah ada 12 varian rasa? Sudah lebih rasanya. Sudah lebih. Iya. Dalam sedos ini 6 pieces atau berapa? 26 ya? 2 macam. Ada yang donat besar, yang reguler isi 6. Satu box. Yang donat mini isi 12. Oh, isi 12. Ya. Jadi kisaran harganya di kisaran? Donat reguler 25.000. Donat mini 30.000. Oh, donat mini 30.000. Lebih banyak lagi donat mini ya? Lebih banyak karena lebih banyak yang merasakan lagi. Ya. Cocok untuk acara-acara arisan, betul. pengajian. Karena memang sasaran yang paling empuk di situ sebenarnya. Ya. Karena ibu-ibu saat ini kan banyak melakukan pengajian-pengajian di mana-mana. Kayak pengajian-pengajian majelis taklim, pengajian-pengajian arisan dan lain sebagainya. Ya karena saya lihat mereka sering bawa yang namanya bolu. Tapi bolu kan sekarang sudah artinya sudah terlalu banyak lah. Ada bolu-bolu inilah, bolu ini mereknya dan lain sebagainya. Saat ini memang yang keren itu yang wow sekarang adalah donat. Luar biasa. Termasuk donat air ini. Insyaallah. Jadi rasanya di sini ada ini yang di atas 6 rasa ya. Ini yang di atas 6 rasa. Oh, itu 12 ya. Oh, ini 12. Oh, luar biasa ya. Nah, ini pemirsa. Ada 12 rasa. Bisa saya perlihatkan ya? Ya. 12 biji, 6 rasa kan? 6 rasa. Ini rasa kaldu ayam ada ya? Soto dan kari. Oh, tidak, kari ayam mungkin tidak ada ya. Yang ini 6 ya? 6. Jadi ada 3 rasa. Di 6 ini ada 3 rasa. Di sini ada 12. Ada 1, 2, 3, 6 rasa. Tergantung pesanan sebenarnya. Tergantung ya, pesanan. Boleh 12 rasa sekaligus. Ada yang 12 rasa sekaligus boleh. Ada yang 6 rasa sekaligus boleh. Ada yang seperti ini, yang reguler ini ya. Reguler. Ini harga 25.000. 25.000. Yang 12 biji itu harga 30.000. Ya. Ini saya belum pernah merasakan kenikmatan daripada donater untuk saat ini. Karena yang dulu-dulu pernah dirasakan itu cuma mungkin berapa varian rasa. Oh begitu. Sekarang ini kan sudah banyak. Ya. Ada rasa ada saya lihat yang baru ini. Yang warna hijau ini rasa apa ini? Teh. Itu green tea kayaknya. Green tea. Yang ini strawberry. Oh, ini kayaknya kita mau rasa, pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dirasa enak sekali. Pasti enak sekali. Makanya pesan sekarang juga jangan lupa klik nomor di bawah ini. Catat nomor di bawah ini bisa melalui Gojek, GrabFood. Di sini sudah ada semua lengkap. Jadi di sini ada GoFood, ada GrabFood dan ada pesan langsung di Donat Air ya.
Ini Instagram ya? Instagram, Facebook, dan Facebook ada WhatsApp. Ya, WA, WhatsApp. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menikmati ini. Ini ada 6 rasa nih. Saya kasih contoh ya. Jadi kalau mau makan baca bismillah dulu. Setelah itu baca doa makan seperti itu ya. Supaya mau tambah lagi ada rasanya insya Allah. Mudah-mudahan dengan kedatangan tamu kita ini insya Allah semakin berkah. Di bulan Ramadan nanti Buka lebih puasanya. enaknya buka puasa ditambah. Bagi donatur ya. Donatur insya Allah. Karena ini murni adalah buatan anak Indonesia. Buatan anak Kabupaten Maros. Buta Salewangang. Ya. Coba kita rasa dulu satu. Silakan. Kita rasa. Silakan. Operator mungkin tidak mau rasa. Bagaimana operator? Coklat ya. Coklat seres. Coklat seres. Ya, sudah pakai coklat seres lagi. Sudah coklat tambah coklat. Itu termasuk yang favorit. Yang favorit memang rasanya luar biasa. Donat klasik ya. Karena enak memang ini. Luar biasa. Jadi ini klasik semua ya? tidak juga. Macam-macam. Kalau yang ini strawberry. Strawberry. Yang ini Green tea. green tea. Bahkan yang satu saya belum tahu apa rasanya. Yang ini keju. Itu keju. Ini? Itu saya kurang tahu rasanya itu. Belum pernah dirasakan juga. Ternyata Saya favorit penjualnya juga belum pernah rasakan. Favorit saya itu keju. Keju. Dengan, Ini keju dengan coklat. Ada yang baru itu donat abon. Itu bagi yang tidak terlalu gemar manis, itu cocok. Ya, bisa. Abon pakai mayones ya, mayones, Ya. kemudian pakai saus. Itu cocok bagi kita yang tidak suka manis. Iya. Kalau yang ini coklat dengan coklat, Manis semua itu. Itu varian manis. karamel yang. Sepertinya mocha itu. Cappuccino. Ya. Sepertinya. Jadi 6 rasa. Pemirsa di rumah, buka puasa ditambah dengan donat air, insya Allah berkah. Amin. Buka dengan yang manis kan? Buka yang manis. Itu manis itu. Bukalah dengan yang manis-manis. Ini manis kebetulan. Kecuali tidak mau manis, maka makan yang abon. Donat abon. Campur mayones, insya Allah berkah. Yang penting abonnya jangan dicampur gula merah. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau yang manis. Tapi kalau mau buka puasa, dimulai dengan buka yang manis-manis, insya Allah. Saumut tasihu, kata Rasulullah. Bahwasanya puasa itu sehat. Bagaimana kita puasa sehat? Maka makanlah, mulailah dengan yang manis-manis. Mulai buka puasamu manis, sampai menutupnya juga yang manis, insya Allah. Maka lambung ini akan merasakan yang manis-manis, tidak akan memunculkan gejala yang namanya asam lambung. Seperti itu. Ini bagus sekali. Jadi adonannya ini memang ditambahkan dengan pewangi, pengawet atau dan lain sebagainya. Tidak ada pengawet sama sekali. Makanya tahannya juga tidak begitu lama. Ya. Kalau selesai di topping, saya lihat biasanya cuma semalam, 2 malam paling lama. Kalau belum di topping bisa 3 hari. Ya. Seperti roti pada umumnya, seperti roti. Tapi memang tidak pakai pengawet. Itulah juga kenapa kita mesti donat air misalnya, karena kehalalannya dijamin. Ya, halal. Saya tidak begitu masuk di dapur, tapi di awal saya selalu tekankan hati-hati dengan semua bahan. Ya, betul. Kalau tidak punya label halal, jangan dipakai. Ya. Jadi kami pernah mengorbankan sebuah ragi, ada sebuah merek ragi yang sangat terkenal di Indonesia. Ya. Tapi ribut di medsos belum punya label halal, daripada ragu lebih baik kita cari ganti merek, walaupun agak lama lagi ditemukan padanannya. Ya. Dan setelannya. Memang ragi dan ragu hampir sama. Makanya ragi tersebut tidak digunakan karena ragu ya. Jangan ragu. Ya, betul. Karena memang harus halalnya. Itu yang paling penting. Walaupun kita juga belum punya label halal MUI, tapi saya jamin karena masih pasaran Maros, prosesnya dijamin mulai dari seribunya. sangat halalan toiban. Iya. Jadi menggunakan produk-produk Indonesia itu lebih bagus juga. Ini produk rumahan yang kami pun makan sendiri, jadi. Ya, betul. Saya termasuk penggemar donat juga. Jadi apa harapan Bapak Imam Zulkifli dalam hal seperti ini ketika telah merasakan yang namanya di puncak? Kan belum di puncak ya? Ya, belum. Menuju puncak. Ketika saatnya nanti. Menuju puncak, rasanya saya selalu berpesan kepada ownernya. Saya ini staff tapi punya kewenangan agak besar sama owner. Karena suami ya.
Jangan sama sekali mengubah rasa. Ya. Yang ada itu inovasi. Inovasi. Betul. Jangan menurunkan grade rasa karena itu sama saja dengan membohongi orang. Ya. Kita berikan rasa yang enak, kemudian datang berikutnya sudah beda. Ya, jadi itulah yang membuat. makanya di kemasannya kita tulis menjaga rasa adalah cara kami berterima kasih. Betul. Insya nanti kalau besar di puncak pun kami sudah niatkan si Donat Air ini bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang. Ya. Itu saja. Harus. Jadi bukan cuma untuk keluarga. Artinya khairun nas anfa'u linnas. Itu saya mau bilang, tapi saya hafal Ustaz. Terhapus di umur ya. Itu saya tidak hafal ya. Itulah tujuan saya menjadi Ustaz ya kan. Artinya mengingatkan kembali. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Insyaallah. Mudah-mudahan Donat Air juga selain orang, donat juga harus begitu. Harus bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Harus bermanfaat untuk pelanggan, bermanfaat untuk tenaga kerja. Iya betul. Sering masuk ke panti asuhanku juga ini. Jangan disebut itu. Insyaallah. Mudah-mudahan semakin berkah. Karena setiap doanya itu kita tidak tahu mana di antara mereka yang dijabah doanya. Yang jelasnya Allah senantiasa memberikan daripada doa kita ini yang namanya ijabah. Yaitu diterima. Makanya selalu berdoa. Kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada aku maka aku akan dijabah doamu. Jadi tidak tahu apakah kita ini yang banyak dosa tiba-tiba dikabulkan karena orang lain yang mendoakan kita. Itu kita tidak tahu. Karena saking banyaknya anak-anak yang berdoa ini demi kita. Meskipun dia tidak mengucapkan melalui lisan, tidak mengucapkan melalui lidah, tidak bersuara keras, tapi dalam hatinya merasa senang. Dan doa yang paling terkecil pun Allah dengarkan meskipun dalam hati yang sangat dalam. Makanya doa itulah yang diangkat di langit. Maka Allah terima. Diperintahkanlah kepada malaikat Mikail untuk memberikan rezeki. Makanya jangan selalu lupa berdoa. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan. Jika di bumi munculkan. Jika jauh dekatkan. Jika sulit mudahkan. Jika di pegadaian lunaskan. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang banyak tantangan dan rintangan ya. Banyak sekali. Jadi salah satu tantangan-rintangan yang pernah kita hadapi saat itu. Tantangan cukup kompleks juga ternyata donat ini. Terutama di mesin itu. Mesin karena terus berputar setiap hari. Kadang pesanan cukup banyak. Resikonya cepat rusak. Risiko. Dan harganya tidak murah. Jadi itu salah satu. Jadi pembelajarannya adalah ketika ada laba misalnya. Disisihkan juga untuk mesin produksinya. Betul. Karena ternyata cukup cepat juga harus diganti. Ini baru-baru lagi kita disarankan untuk mengganti dan ternyata tidak murah juga ternyata harganya. Kendala lain seperti sekarang masa-masa orang lagi susah, lagi cemas, kita juga terimbas, gerai bahkan kita tutup. Nah, kita penjualan lewat online karena mengikuti juga imbauan pemerintah. Tapi rasa-rasanya dari situ kita belajar untuk mengatasi persoalan-persoalan itu ada tonji ternyata caranya. Ada tonji caranya. Betul. Kemudian kalau ditanya punya harapan apa pada pemerintah, kami tidak punya harapan banyak pada pemerintah karena kami sadar harus membantu pemerintah. Cuma kalau misalnya di pemerintah Kabupaten Maros misalnya. Cara mendukung UMKM itu sederhana sebenarnya. Betul. Kalau saya sebagai awam, beli produknya UMKM. Betul. Kadang-kadang pejabat kita ngomong, UMKM, maju UMKM, dorong UMKM, dukung UMKM. Belinya kue di Makassar. Mau rapat, beli kue di Makassar. Betul. Mau cetak baju di Jakarta. Di Surabaya, di Bandung. Itu kan tidak mendukung UMKM. Apa bedanya? Apa bedanya ya? Tidak tahu, karena kalau rasa bisa bersaing rasanya. Misalnya kualitas baju teman-teman bisa bersaing, kualitas produk-produk teman-teman. Mungkin saya tidak mau bicara soal itu. Cuma belum ada baju dari Maros yang saya gunakan ini. Oh itu termasuk Ustaz ini ya, di edukasi. Karena saya produk sendiri juga ini. Produk sendiri juga biasanya baju cuma kainnya. Kain yang kita dapatkan itu masih dari luar. Itu yang saya rasakan. Kita bicara mendukung UMKM, tetapi pesanan pemerintah kita, pesanan swasta kita larinya keluar. Betul. Kalau memang mau dukung kita, kami bahkan tidak minta modal. Kami bahkan tidak minta difasilitasi apa-apa. Cukup beli. Betul. Secara profesional. Apalagi langsung datang ke Donat Air apalagi kalau orang-orang besar semacam Pak Bupati. Saya punya cerita ini.
waktu pelantikan anggota dewan kita yang baru-baru ini yang terhormat, saya termasuk salah satu yang diundang. Maka hadirlah saya, karena agak lapar kan, cukup lama ini acaranya. Kita disajikan kue, wah sudah saatnya makan kue. Kita buka boxnya, wah ternyata produk Makassar. Ya 21. Saya tidak tahu apa. Ada mereknya, ada mereknya, salah satu merek besar di Makassar. Saya kira itu bukan bentuk dukungan pada UMKM. Kita jangan cuma bicara mendukung, tetapi tidak mengorder seperti itu. Iya betul. Atau proyeknya salah lari kayaknya. Yang jelasnya mungkin ini akan membuat pemirsa pendengar bisa sadarkan diri. Artinya kita di Maros ini punya potensi yang sangat luar biasa. Iya. Potensi karena mau lewat mana mereka kalau bukan Maros. Ya, semacam 36 kabupatennya di bawah kita. Tentunya kalau mau masuk di kota Makassar tentu harus melalui kita. Iya, bandara kita. Ya, kecuali kalau jalur Wisata sudah jadi. Iya. Yang jelasnya kita sudah setengah mati bagian Maros kota ke atas ini. Yang lucu kan kita bikin pelatihan setiap tahun, pelatihan cara UMKM memasarkan, tetapi pemasaran mereka tidak kita dukung. Itu ya, betul. Seremoni saja kalau begitu. Ya. Jadi kalau mau dukung, dukung dong dengan membeli produk mereka. Makanya produk lokal ini. Maka cintailah produk-produk Maros ini. Produk-produk Malos. Iya. Bunta Salewangan bisa tonji guys, insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi memang dari awalnya dari situ kita cuma butuh dia hanya bisa membeli. Ya. Kita butuh kalau memang tidak mampu untuk membantu kita menjual, kita cuma butuh dia membeli. Ya, itu aja. Itu. Yang sangat simpel. Agak perih juga rasanya kalau kita ada terus dilewati orderannya. Ya betul. Itu keluhan lewati itu keluhannya banyak teman-teman UMKM di Maros seperti itu. Ya. Kita dikampanyekan didukung, ternyata di belakang tidak diorder. Ya, intinya dengan cara seperti ini ya termasuk promosi juga agar kiranya nanti pemerintah bisa mendengarkan keluh kesah. Bagaimana rakyat kecil ini yang berupaya untuk bangkit, yang berupaya untuk menjadikan jati dirinya ini muncul kembali dengan cara usaha kecil, mikro kecil seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan Donat Air ini akan debur Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan pernah ragu guys. Jangan pernah ragu, tetap lanjutkan saja. Oke. Karena Allah yang tahu semua itu. Kami memang tidak pakai ragu, kami pakai ragi. Ragi. Betul sekali. Karena ragi dengan ragu hampir dekat sekali itu guys. Insya Allah mudah-mudahan setiap apa yang kita perbuat, insya Allah Allah akan memberikan daripada apa yang kau perbuat. Sesuai dengan kau perbuat dan hasilnya adalah apa yang kau perbuat itulah hasilnya. Jadi jangan pernah ragu daripada apa yang kau perbuat. Karena setiap yang kau perbuat itu tidak akan pernah berkhianat pada proses dan hasilnya. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan kepada hambanya bahwasanya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muntarin. Jadi setiap keyakinan meskipun itu kebenaran adanya kepada Allah, cuma kita selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar, insyaallah kita pasti akan berada di jalan yang benar terus. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan sama kita. Jangan selalu lupa berdoa. Itu. Mau tahu doanya supaya rezeki terbuka? Apa itu Ustaz? Allahumma. Coba kita ikut. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Wa qina azabannar. Makan ya. Doa makan. Karena kenapa ternyata kalau kita makan selalu lupa baca itu. Paling baca bismillah sudah makan. Ternyata disitulah rezeki yang Allah berikan di saat kita makan. Allahumma barik lana. Ya Allah berikanlah kami keberkahan. Berkailah kami. Barik lana fima razaqtana. Dari apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Wa qina azabannar dan jauhkanlah daripada kami api neraka. Jadi itu terkadang orang lupa kalau makan. Yang penting nyantap enak. Apalagi kalau Donat Air. Apalagi kalau manis berwarna, wah lupa kalah. Jadi ada penyampaian kepada pemirsa di rumah sebelum kita tutup. Penyampaian paling soal bahwa Maros tidak lagi kekurangan donat enak. Iya betul. Kita pernah agak lama kekurangan donat. Agak lama. Sekarang alhamdulillah sudah tidak. Sejak tahun 2018 ini 26 Maret. Sejak 26 Maret 2018 kita tidak perlu lagi lewat tol untuk menikmati donat lezat. Sudah ada di Maros. Saya tidak perlu sebut mereknya karena dari tadi kita sebut terus. Iya. Dan kalau mau mendukung UMKM usaha kecil bertumbuh, ya caranya beli produk mereka. Ya. Karena di mereka juga pertumbuhan ekonomi kita cukup bergantung sektor mikro dan di usaha kecil juga ada lapangan tenaga kerja yang mesti kita jaga. Itu
Saya kayak kadis perekonomian ya. Ya, cocok sekali itu insyaallah, mudah-mudahan nantinya. Nah, insyaallah mudah-mudahan didengarkan oleh Allah. Malaikat lewat langsung dengar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja. Jadi tetap kita dukung UMKM kita yang ada di Kabupaten Maros. Segenap warga Kabupaten Maros, insyaallah kita bisa bangkit dari keterpurukan. Apapun kekurangan kita, Allah akan cukupkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Mungkin itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wal iqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Farid Milenial.